Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Siroj Al-Din, diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 23, Kekaguman dan Harapan. Pemuda dan orang-orang yang kurang sukses tidak serta-merta semuanya menerima wahyu ilahi. Namun, setidaknya rasa bangga diri tidak menutup pendengaran mereka terhadap panggilan keras dan lantang wahyu yang telah menembus dunia mereka yang sempit seperti nada yang nyaring. Suara teriakan yang didengar Utsman di padang pasir, orang yang tidur bangunlah, sama dengan wahyu itu sendiri. Dan mereka yang kini menerima kebenaran wahyu sesungguhnya bagaikan orang yang terbangun dari tidur dan telah memasuki suatu kehidupan baru. Dari dulu sampai sekarang, sikap orang kafir terangkum dalam kalimat, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Terhadap hal itu, wahyu memberikan jawaban, kami tidak ciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan main-main. Maka, apakah kamu mengira sesungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah ke-23 ayat 115. Bagi mereka yang kekafirannya belum mengkristal, kata-kata tersebut menyuarakan kebenaran. Demikian pula dengan seluruh wahyu lainnya yang menggambarkan dirinya sebagai seberkas cahaya dan mengandung kekuatan petunjuk. Faktor penting lain yang menyebabkan diterimanya wahyu itu adalah Nabi sendiri, sosok yang sangat jujur sehingga tak mungkin berdusta dan terlalu bijak sehingga tak mungkin mengkhianati diri sendiri. Wahyu berisi peringatan dan kabar gembira. Kalau peringatan mendorong mereka untuk berbuat, maka kabar gembira menebarkan kebahagiaan di antara mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah ke-41 ayat 30-32. Ayat-ayat lain mengenai surga yang telah diturunkan salah satunya berbicara tentang surga keabadian yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Mengenai hal itu dikatakan bagi mereka di dalam surga itu terdapat segala apa yang mereka kehendaki dan mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Quran ke-25 ayat 16. Orang yang benar-benar beriman didefinisikan sebagai orang yang mengharapkan pertemuan dengan kami. Sedangkan orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan orang yang puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan mereka yang melalaikan ayat-ayat kami. Quran Surah ke-10 ayat 7. Sikap orang-orang beriman pasti berlawanan dengan semua itu. Salah satu aspek khayalan semua orang-orang kafir adalah memandang biasa saja anugerah alam. Menyadari realitas tidak hanya berarti mengubah harapan dari alam dunia ini ke alam akhirat nanti, tetapi juga mengagumi tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang, matahari, dan bulan yang bercahaya. Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.
Quran ke-25 ayat 61-62. Para pemuka Quraisy telah menantang Nabi agar menunjukkan tanda-tanda seperti turunnya malaikat untuk mengukuhkan kenabiannya dan naiknya beliau ke langit. Pada suatu ketika, tepat pada malam bulan purnama, tidak lama setelah bulan terlihat menggantung di langit di atas bukit Hira, seorang kafir mendekati Nabi dan meminta beliau untuk membelah bulan menjadi dua sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar utusan Allah. Ada banyak orang lain yang juga hadir, termasuk kaum beriman dan mereka yang masih ragu-ragu. Ketika permintaan itu dikabulkan, semua mata memandang bulan. Mereka amat terpana melihat bulan terbelah dua, satu sama lain saling menjauh hingga masing-masing memancarkan sinarnya di dua sisi bukit. Kalian telah menyaksikan, kata Nabi. Namun, orang-orang yang mengajukan permintaan itu menolak mukjizat ini dan menganggap Nabi hanyalah tukang sihir dengan menuduh bahwa beliau telah melemparkan ajian sihir kepada mereka. Sebaliknya, kaum mukmin bergembira dan beberapa orang yang ragu-ragu akhirnya masuk Islam. Pemenuhan yang segera dan memuaskan terhadap tantangan ini hanyalah sebuah pengecualian. Tanda-tanda lain yang diminta oleh Quraisy memang telah diberikan, tetapi tidak persis seperti apa yang mereka minta dan tidak dalam waktu yang mereka tentukan. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah, ada juga beberapa mukjizat yang lebih kecil dan hanya disaksikan oleh kaum mukmin. Namun, mukjizat-mukjizat itu bukan yang utama karena Al-Quran yang diwahyukan itulah mukjizat utama dari Allah. Sebagaimana Yesus Kristus menjadi mukjizat utama ajaran sebelumnya. Menurut Al-Quran, Yesus adalah utusan Allah sekaligus firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan tiupan dari rohnya. Quran surah keempat ayat 171. Kalau sebelumnya firman Tuhan dalam bentuk manusia, maka kini secara kiasan kehadiran Tuhan di dunia ini melalui firman dalam bentuk kitab. Melalui firman dalam bentuk kitablah yang menjelaskan Islam sebagai agama yang sesungguhnya. Salah satu fungsi firman dalam bentuk kitab adalah dalam pandangan agama primordial sebagaimana yang diklaim oleh Islam adalah untuk membangkitkan kembali rasa kekaguman purba manusia yang pudar dan menyimpang seiring dengan berlalunya waktu. Oleh karena itu, ketika orang Quraisy meminta mukjizat, tanggapan utama Al-Quran adalah menunjuk kepada sesuatu yang selalu berada di hadapan mereka tanpa mereka sadari keajaibannya. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Quran ke-88 ayat 17-20. Kekaguman dan harapan yang diminta dari orang beriman adalah sikap kembali kepada Allah. Sakramen rasa syukur dengan mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, meliputi kekaguman dan menerima sesuatu yang dipuji. Dengan pujian tersebut, si pemuja berarti kembali kepada sumber transenden segala sesuatu. Sakramen penahbisan dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mendorong jiwa ke arah yang sama, menuju ke sumber harapan. Pada jalan kembali ini, doa pokok dalam Islam terpusat pada Al-Fatihah, pembukaan. Demikianlah surah itu disebut karena ia sebagai surah pertama Al-Quran, yang mana artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Quran surat pertama ayat 2-7. Termaksud ajaran pokok Islam yang sempurna adalah surat Al-Ikhlas atau surat kemurnian, ditempatkan di akhir Al-Quran, surat terakhir ketiga yang diturunkan ketika kaum musyrik meminta Nabi agar menggambarkan Tuhannya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah kepadanya segala sesuatu bergantung.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran ke-112. Perpecahan keluarga.